Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat selalu Amangenang. Salam jumpa kembali di sermon singkat ya Jamita Sekolah Minggu. Tetap semangat melayani dan terima kasih untuk komentar yang membangun, yang senantiasa mengucap terima kasih atas penjelasan-penjelasan singkat ini Amangenang. Untuk semua komentar dan ucapan terima kasih itu kiranya Tuhanlah yang senantiasa kita muliakan. Amangenang, tetap berikan pelayanan yang terbaik. Apapun pergumulan di gereja kita masing-masing, pelayanan sekolah minggu haruslah tetap berjalan. Mari kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 11 Juni, Panguhum Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, Yefta seorang hakim-hakim di teks ini, dia digambarkan, diceritakan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang Gilead. Ya. Nah, kita boleh menceritakan latar belakang Yefta sedikit singkat saja. Siapa itu Yefta? Seorang pemimpin, seorang hakim yang memimpin orang-orang Gilead, yaitu orang-orang Israel, ya. Dan dikatakan di sana dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Inilah latar belakang, sedikit latar belakang siapa itu Yefta. Ini boleh kita ceritakan sedikit kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, Manginang, walau 11 ayat, namun saya mau menekankan dua hal untuk kita khotbahkan, ya. Karena ini berupa sejarah. Nah, hal pertama yang boleh kita khotbahkan dari teks ini adalah jangan pernah membenci orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya. Jangan membenci saudaramu. Jangan membenci temanmu. Orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi orang-orang yang pernah membantumu. Ya. Meskipun pernah dia sekali membuat hatimu sakit hati, ya, pernah mungkin berbuat salah. Namun jangan sampai membenci dia. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yefta di sini dikatakan. Ketika besar anak-anak istrinya itu, anak-anak Gilead itu, ya, mereka mengusir Yefta. Nah, ini dia Manginang ya. Maka jangan pernah membenci orang-orang yang di sekitarmu, apalagi orang-orang yang pernah membantumu. Walaupun pernah dia berbuat salah, tetapi jangan lupakan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini juga poin pentingnya Manginang. Supaya jangan nanti ketika
dia membenci temannya yang notabene pernah membantunya. Suatu saat dia butuh lagi temannya ini. Nah ini kan kalau di teks ini kan ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa nih. Ketika mereka terdesak, mereka datang kepada Yefta. Kan dikatakan di situ tadi. Ketika kalian terdesak, kenapa kalian datang kepada aku? Bukankah kalian telah mengusirku, katanya. Nah ini tidak bagus sama Inang ya. Sakitnya itu nanti di sini. Sebab kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, maka mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan pernah membenci saudaranya. Apalagi orang-orang yang pernah membantunya, pernah menolongnya. Sebab suatu saat pasti kita akan membutuhkan teman kita itu. Nah mungkin dalam kehidupan anak-anak ini sudah sering terjadi. Dia temannya di sekolah, tapi karena suatu hal SKT mereka kan begitu. Karena SKT akhirnya tidak cakapan, ya kan begitu. Jadi saling benci, tidak saling negor. Nah, ini mungkin sudah terjadi dalam kehidupan keseharian mereka. Maka kita ingatkan, jangan sampai seperti itu. Ingatlah selalu kebaikan-kebaikan orang yang pernah membantumu, menolongmu, kan begitu. Kita harus mengingat itu. Jangan ingat-ingat kesalahan-kesalahan teman-temanmu, tetapi ingatlah hal-hal baik yang pernah dilakukan kepadamu. Nah itu yang pertama, Mang Inang. Sampai di sini saya harapkan kita memahami supaya kita boleh menjelaskannya nanti sederhana sesuai dengan SDM dan sosial anak-anak yang kita layani. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, yang mau saya tekankan adalah ayat terakhir, ayat 11. Ya. Di sana dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah kita mungkin tidak memperhatikan ini. Namun ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Yefta walaupun sudah demikian, dia menyerahkan perkaranya itu kepada Tuhan. Nah inilah dia. Jadi kalau ada pun misalnya kesalahan temanmu yang pernah menolongmu, membantumu, ya jangan membenci. Apalagi mengusir seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yefta ini ya. Tua-tua Gilead itu. Tetapi serahkan perkara itu kepada Tuhan. Doakan temanmu itu. Kan begitu. Nah demikian seharusnya karakter orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Toh? Nah di sini Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ya, dia menyerahkan itu semua. Artinya, Mang Inang, kalaupun tua-tua Gilead itu berjanji bahwa dialah yang akan memimpin mereka, menjadi panglima mereka. Namun Yefta dengan rendah hati menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Sini boleh kita lihat pribadi Yefta sebenarnya tidak sombong. Justru dia takut akan Tuhan. Sebab kenapa? Ya kalau awak seperti itu ya kan. Homa gabi bang pimpinan namin enak. Wah enak kali kan begitu. Suka awak lah. Ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Untungnya di siapa? Ya di si Yefta. Dia yang menang besar kan begitu. Cuman di sini Yefta menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Nah ini kita ajarkan namanya. Kalau ada sesuatu hal, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan membenci, jangan mendendam, tetapi menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang sedang mereka hadapi. Kembangkanlah Mang Inang di gereja kita masing-masing, tentu berbeda situasi yang sedang kita hadapi. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan juga adalah kewajiban. Buku ende sekolah minggu, Alkitab, Bibel, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.